Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikian. Di sini saya akan berbagi sharing atau menjelaskan tentang yaitu Futsukei Node yang artinya kara. Di sini Node itu ada 3 bentuk, yaitu bentuk sifat i, sifat na, dan kata benda na. Yang berikutnya ada tameni untuk demi, karena. Berikutnya ada kara, berikutnya ada yori, terus ada te imas. Mari kita langsung saja ke materinya ya minasang. Yang pertama itu ada Futsukei Node. Node di sini yang artinya itu karena. Dalam node ini ada beberapa bentuk, yaitu kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda na. Di mana semuanya itu dalam penulisannya itu kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda ditambahkan na itu dimasukkan ya minasang. Node itu digunakan untuk menunjukkan sebab dan akibat. Sebab dijelaskan di bagian depan kalimat, sedangkan akibat itu dinyatakannya di bagian belakang ya minasang. Contohnya saja, mari kita langsung. Contohnya sebagai berikut. Heiaga yogoreta node yoji shimashita. Kita mengartikannya dari node dulu. Karena kamar telah kotor, saya telah membersihkannya. Berikutnya ada kata sifat i. Yang contohnya itu asui node eakon o sukemasu. Sebabnya itu karena panas akan menyalakan AC. Kita ulangin lagi ya minasang. Asui node eakon o sukemasu. Karena panas akan menyalakan AC. Di sini atsui itu sebab karena panas. Maka akibatnya kita menyalakan AC ya minasang. Berikutnya itu ada kata sifat na. Di sini contohnya himana node kaimono shini ikimasu. Yang artinya itu dari node yang minasang mengartikannya karena senggang akan pergi berbelanja. Sugino berikutnya itu ada kata benda. Di sini kata bendanya itu ditambahkan na. Contohnya itu shigoto na node ryoko ga dekimasen. Yang artinya itu karena pekerjaan tidak bisa pergi jalan-jalan atau bertamasya ya minasang. Di kata benda ini ditambahkannya itu na ya minasang, bukan no. No itu sudah ditulis dengan node. Yang berikutnya itu ada tameni. Tameni di sini yaitu artinya karena. Karena di sini itu ada 3 untuk, demi, dan juga karena. Contohnya itu kenko no tameni yasai o takusang tabete imasu. Yang artinya itu dari tameni dulu ya minasang. Untuk kesehatan atau demi kesehatan, imas yaitu akan makan
banyak sayuran. Sekali lagi, kenko no tame ni yasai o takusang tabete imasu. Mengartikannya dari sini dulu. Untuk atau demi kesehatan akan makan banyak sayuran. Yang berikutnya itu ada contoh kimi no tame ni, yang artinya itu untuk kamu. Yang berikutnya itu contohnya shigoto no tame ni, demi pekerjaan. Berikutnya yaitu ada bentuk kara, yang di sini artinya itu dari, mulai, dan karena. Kara di sini dibagi beberapa ya minasang. Di dalam keterangan waktu, kara ini diartikannya itu dari atau mulai. Contohnya saja yoji kara, yang artinya mulai jam 4 atau dari jam 4. Yang berikutnya itu ada dalam keterangan benda kara, yang artinya itu karena. Contohnya itu samui kara, karena dingin. Yang berikutnya itu di sini ada nani desu kara, yang artinya oleh karena, dan nani koma ditambahkan desu kara, yang artinya itu oleh karena itu. Di sini bedanya itu apa sih? Kalau yang pertama yang ada koma desu karanya itu ya, diartikannya oleh karena itu. Contohnya saja samui desu kara, oleh karena atau karena dingin. Yang berikutnya itu contohnya ada Mira-san wa hansamu shinsetsu na hito desu, desu kara suki desu. Yang artinya itu saudara Miller orang yang baik hati dan ganteng, ya minasang, kemudian oleh karena itu suka. Nah, di sini kan sebelum deskaranya kan ada komanya, maka kita menggunakan artinya itu yang ini ya minasang, oleh karena itu. Jika sebelum deskaranya itu tidak ada komanya, maka kita mengartikannya itu yang ini, oleh karena. Yang berikutnya itu ada yori, yang artinya itu dari atau daripada dan lebih dari. Contoh penggunaan yori ini itu pada surat atau pidato. Contohnya itu dalam surat yang minasang. Ada misalnya itu di sini isi suratnya, terus di paling pojok bawahnya itu biasanya ada nama, terus ditambahkan yori. Misalnya Mira Yori, yang artinya itu surat ini dari Miller. Di sini ya minasang penulisan yori itu Mira Yori, yang artinya itu dari Miller. Yang berikutnya itu ada teimas. Teimas ini mungkin ada beberapa arti. Yang pertama itu artinya sedang, profesi atau kegiatan berulang. Terus ada dalam keadaan teimas, yang dimana di sini itu menggunakan kata kerja pasif, dan ditambahkan partikelnya itu partikel ga yang minasang. Kita bahas pertama dulu. Yang pertama itu ada teimas. Teimas sedang. Di sini sedangnya itu menggunakan kata kerja aktif. Terus partikelnya itu
partikel menggunakannya partikel O. Contohnya itu Denki o sukete imas, yang artinya itu sedang menyalakan lampu. Berarti di sini kita itu sedang menyalakan lampu, ada aktivitasnya ya minasang. Denki o sukete imas. Yang berikutnya itu ada contoh tabete imas. Di sini juga ada aktivitasnya ya minasang. Itu kita sedang makan. Yang berikutnya itu ada te imas, yang artinya profesi atau kegiatan berulang. Di mana dalam te imas kali ini itu suatu kegiatan yang kita lakukan setiap harinya itu diulang atau profesi atau pekerjaan yang sedang kita lakukan setiap harinya atau setiap bulannya ya minasang. Contohnya yaitu karewa mai asa jogginggu o shiteimasu. Sekali lagi, karewa mai asa jogginggu o shiteimasu, yang artinya itu dia jogging setiap hari. Nah, minasang, di sini kan dianya itu melakukan joggingnya itu kan diulang kali atau berulang kali setiap hari ya minasang. Diulanginnya itu setiap hari. Jadi menggunakan te imas. Yang berikutnya itu ada contohnya watashi wa kinko de hataraite imas. Yang artinya itu saya bekerja di bank. Di sini juga subjek watashinya itu pekerjaannya itu dilakukan setiap hari. Baik ya minasang, yang terakhir itu ada partikel ga, terus ditambahkan kata kerja pasif, terus ada te imas yang artinya itu dalam keadaan. Di sini maksudnya itu dalam keadaannya itu tidak ada aktivitas sama sekali ya minasang. Misalnya itu menyala, di sini menyala itu tidak tahu siapa yang menyalakannya. Nah, berarti menyalanya sudah lama atau dari kemarin atau beberapa jam yang lalu. Contohnya saja itu denki ga suite imas, yang artinya lampu atau listrik dalam keadaan menyala. Berikutnya itu ada partikel ga, terus di sini itu ada kata kerja aktif ditambahkan te arimas, yang artinya tahu itu di atau te. Di sini mengartikannya juga sama seperti ini ya minasang, dalam keadaan juga. Contohnya itu denki ga sukete arimas, yang artinya lampu atau listrik dalam keadaan menyala. Bedanya apa sih minasang? Dalam pertama itu ga di sini itu menggunakan kata kerja pasif. Kata kerja pasif di sini berarti tidak ada aktivitas sama sekali. Sedangkan yang terakhir itu partikel ga ditambahkan kata kerja aktif terus disambung te arimas, berarti kata kerja aktif ini menjadi kata kerja pasif yang minasang. Jadi lampu listrik dalam keadaan menyala. Berarti di sini juga tidak tahu siapa yang menyalakan lampunya ya minasang. Baik ya minasang, mungkin segini dulu dari saya berbagi atau sharingnya. Mungkin bila ada kata-kata atau pengucapan yang salah atau kurang pas,
Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Next, sampai jumpa minasan.